Itu mari kita buka acara pada hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Ahsanuddin Ampi SD untuk memimpin proses acara pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, Mbak Nurisma. Siapa Pak? Oke, terima kasih Ibu Bapak sekalian yang berkenan hadir secara virtual pada pagi ini. Mudah-mudahan silaturahim yang kita lakukan pada pagi ini bisa memberikan makna dan manfaat bagi kita bersama berkenaan dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita pilih. Karena kita sudah terlanjur jadi dosen, maka apa yang kita lakukan, bagaimana kita bisa menduduki jabatan tertinggi sebagai dosen, yaitu sebagai besar. Insya Allah, Ibu Bapak sekalian, bisa kita raih, bisa kita peroleh dengan kita selalu cara kita, sehingga apa yang kita lakukan selalu antar kita saling bantu. Mbak Nurisma, itu ada suara-suara mungkin bisa. Iya Pak, Bu Alifiyah, sampun kami unmute tapi masih ada suara masuk. Sepertinya delay jaringan itu Bapak. Gimana caranya supaya kita nggak bisa apa-apa ini kecuali kita remove. Tapi kalau di remove nanti nggak bisa masuk lagi Bapak. di remove dulu enggak apa-apa? Nggih Bapak. Nggih, sampun Bapak. Monggo. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali ketika Mas Diki kemarin nge-share judulnya sesuatu yang mungkin di luar kebiasaan. Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, seringkali kita berpikir hal yang biasa-biasa kita lakukan. Loh, biasanya kan tidak begitu. Nah, ada sedikit keterkejutan ketika ada hal lain. Saya senang sekali ketika Ibu Bapak terkejut. Berarti ada sesuatu yang harus kita ubah di dalam diri kita. Karena saya melihat ada teman-teman yang di dalam melaksanakan kegiatan itu lurus-lurus saja. Ketika berpikir, ya lurus-lurus saja. Mari yang agak lurus kita bengkokkan sedikit. Yang sebelumnya, umumnya biasanya kita bicara-bicara itu best practice. Nah kemarin Mas Diki itu bikin judul lain, bad practice. Ya. Ini sesuatu yang mari kita kembalikan pada diri kita. Dan ini menunjukkan bahwa mari kita mencoba berpikir, bernalar yang di luar kebiasaan, yang memberikan manfaat banyak bagi kita dan teman-teman kita. Ini yang harus kita lakukan. Sebab ketika kita ketika kita berpikir, bertindak, dan melaksanakan sesuatu seperti biasanya, maka ya biasa-biasa saja jadinya. Dan untuk itu, mari kita awali, mari kita coba, kita introspeksi diri kita, agar apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, memberikan manfaat. Bapak Ibu, ini ada beberapa renungan yang Pak Insya Allah
renungan ini insya Allah bermanfaat bagi kita bersama, Ibu Bapak sekalian. Mari kita coba renungan yang pertama ini. Ibu Bapak, saya selalu mencoba untuk mengubah kesulitan menjadi kesempatan. Ibu Bapak, sering ketika kita bertemu dengan kawan, bertemu dengan teman, bertemu dengan mahasiswa, mengatakan, aduh saya ada kesulitan. Tapi mari kita mencoba. Saya yakin bahwa sebuah kesulitan itu dapat kita ubah menjadi sebuah kesempatan. Dan itu berpulang kepada diri kita. Dan jangan dihantui diri kita dengan kesulitan. Ketika Ibu Bapak mungkin menemui kesulitan, coba, mari kita berpikir. Kita ubah menjadi sebuah kesempatan. Ini yang harus ada pada diri kita, Ibu Bapak sekalian. Kalau kita lihat Konfusius mengatakan, hidup itu sebenarnya sederhana. Kita yang membuatnya sulit. Ibu Bapak sekalian, saya yakin bahwa hidup itu sangat rutin, sederhana, dan jangan dibuat sulit. Kadang kita melaksanakan sesuatu yang mempersulit diri kita. Kadang juga tidak adil kepada diri kita. Artinya ketika kita tidak adil terhadap diri kita, itu juga termasuk mempersulit diri sendiri. Mari kita coba apakah kita sudah adil terhadap diri kita. Contoh sederhana, fisik ini juga perlu istirahat. Apakah Bapak Ibu juga ketika mengerjakan pekerjaan, itu memaksakan diri kita tanpa memahami bahwa fisik perlu istirahat, yang kadang-kadang mengerjakan sesuatu sampai jam 12 malam, bahkan tidak tidur. Apa itu tidak boleh? Ya boleh-boleh saja, sekali dua kali. Tapi kalau berkali-kali dilakukan, itu artinya tidak adil terhadap diri kita. Fisik ini juga ada keterbatasannya, Ibu sekalian. Nah, untuk menyelesaikan ya perlu ada perencanaan, agar tidak sampai lembur-lembur itu. Nah, ini kesederhanaan dalam hidup itu sebenarnya begitu. Ibu Bapak, ketika kita punya rencana, Bapak Ibu boleh menunda. Tapi ingat, bahwa waktu tidak akan menunggu Ibu Bapak. Menunda pekerjaan boleh, tapi waktu terus berjalan. Kecuali kalau Bapak Ibu kerjasama dengan Doraemon. Waktunya diputar balik. Ini kalau yang pernah lihat filmnya Doraemon. Atau jamnya itu diberhentikan karena masih menunda pekerjaan. Tapi secara logis, Ibu Bapak sekalian, ingat, menunda pekerjaan itu waktu tidak akan menunggu kita. Waktu akan terus berjalan, dan pekerjaan yang kita tunda jelas tidak akan pernah selesai. Karena selalu ditunda, ditunda, dan ditunda. Ibu Bapak, orang bilang NATO ya, not action, talk only. Seringkali kita mempunyai cita-cita, tapi hanya dalam diskusi saja. Jadi ketika kita punya cita-cita, tapi hanya dalam diskusi saja, ya enggak bisa ini. Kapan kita mulai? Agar kita menjadi orang yang luar biasa. Tidak perlu kita hebat dulu baru berbuat. Tapi mari kita berbuat, insya Allah itu akan menjadi hebat ketika kita berbuat. Dan ini, ya, pekerjaan kecil yang selesai, insya Allah lebih baik daripada rencana besar yang hanya didiskusikan. Jadi Ibu Bapak boleh mendiskusikan rencana, tapi harus ada kapan dilaksanakan. Jangan omdu. Itu yang harus kita lakukan. Ibu Bapak, kalau orang Muslim insya Allah seringkali melafalkan ini, mari kita implementasikan yang belum mengimplementasikan. Inna ma'al usri yusra. Sebenarnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita refleksi pada diri kita bahwa apa yang kita lakukan, kita kerjakan pasti bisa. Setiap kesulitan ada kemudahan. Oke, kita lanjutkan. Mari kita muhasabah, tidak harus muka basah.
Sebab ketika kita muka basah pun tidak apa-apa, tapi itu tidak menyelesaikan diri kita. Mari kita tanyakan kepada diri kita. Ada beberapa hal yang saya temui, teman-teman ketika sudah doktor, belum pede sebagai guru besar. Aku kok orang pantas ya? Orang pantas itu karena memang belum memperoleh guru besar. Tapi setelah jadi guru besar, insya Allah mesti pantas. Ini Ibu Bapak sekalian. Jadi seringkali ada kegalauan pada diri bahwa, wah saya belum pantas GB, maka tidak perlu ngurus itu. Itu sering kita temui. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini, di lingkungan Ibu Bapak sekalian, bersemangat yang sudah doktor ini ngajukan GB. Ya, jangan punya pikiran, karena ada sebagian, sudah saya dari 4A ke 4C dulu. Karena dari 4C nanti tinggal nendang saja untuk GB-nya. Itu betul. Tapi fakta yang ada tidak demikian. Meskipun Ibu Bapak masih 4A, lompatlah ke GB ke 4C. Dan itu pasti bisa. Kecuali yang tidak mau. Ini yang harus dilakukan. Ada sebuah cerita, ini yang pernah diceritakan oleh rektor saya, Pak Fauzan. Suatu saat Pak Fauzan itu bercerita begini. Ada 4 orang, keempat orang itu disampaikan agar dapat melompat sungai. Yang sungai itu sebenarnya kalau dilompati bisa. 4 orang itu yang pertama dia nggak mungkin saya bisa lompat. Karena itu terlalu lebar. Kalau jatuh bagaimana? Yang kedua, ketiga, keempat sama. Semuanya tidak mau melompat itu. Dibuatlah cara 4 orang itu ya akhirnya dikejar anjing karena anjingnya mau dibikin. Setelah dikejar anjing keempat orangnya, ternyata keempat orang itu ternyata bisa melompat sungai itu dan tidak ada yang cedera satupun. Tidak ada yang cedera satupun. Apa manfaat? Dari cerita tadi? Sesungguhnya ada kegalauan, ketidakberanian. Tapi ketika dorongan itu begitu besar, yang sesungguhnya itu akan mengancam dirinya, maka seseorang itu menjadi kuat. Dan faktanya keempat orang itu bisa melompat sungai itu. Dan tidak terjadi apa-apa. Nah untuk itu, Bapak, saudara sekalian, mari kita tancapkan pada diri kita untuk semangat itu. Demikian juga teman-teman yang lektor, tidak perlu lektor kepala. Kalau dulu mungkin karena yang lektor kepala pajaknya lebih besar, sudah enak lektor saja. Kalau dulu mungkin menyampaikan, enak lektor karena persyaratan khusus tidak ada. Bapak Ibu, sekarang semua ada persyaratan khusus. Mulai dari asisten ahli sampai ke GB. Nah untuk itu teman-teman, ke depan saya yakin persyaratan-persyaratan itu mesti akan ditingkatkan. Mungkin pernah saya sampaikan, dosen saya di UPSI itu barusan guru besarnya turun. Karena syarat guru besar dia harus ada 10 jurnal internasional yang indeks Scopus atau Web of Science. Punya 10. Dari 10 itu harus direview oleh pakar dari 4 negara. Nah, saya sempat membantu, kami carikan pakar dari UGM untuk membantu mereview. Baru turun ini. Dan di Indonesia ini kan syaratnya mudah sekarang. Punya satu aja artikel jurnal internasional bereputasi, sekarang ditambah Sinta, sudah bisa GB. Saya yakin ke depan syarat itu mesti akan disesuaikan. Sebab kalau kita lihat, dulu syarat GB itu hanya mudah sekali. Hanya jurnal yang biasa-biasa saja, udah jadi GB. Tapi sekarang ke depan insya Allah mesti akan disesuaikan. Kemudian seringkali merasa ijazahnya tidak linier. Ibu Bapak, GB itu syaratnya adalah doktor. Ya. Dan doktor itu mesti bisa guru besar. Nanti kita lihat Ibu Bapak sekalian bagaimana agar
kita bisa ijazah apapun ijazahnya bisa ke guru besar. Kemudian saya seringkali lihat banyak yang terlena Ibu Bapak sekalian. Di mana terlenanya? Banyak ngejar proyek. Ngajar itu penting, tapi sama Dio saja. Proyek itu monggo kalau dianggap penting silakan. Tapi seringkali yang saya lihat terlalu banyak kegiatan, kalau saya katakan itu proyek dan lain-lain, banyak kegiatan yang sesungguhnya agak sedikit mengganggu ketika kita akan mengurus jabatan fungsional. Nah, kemudian belum mengisi form dupa. Jadi form itu hendaknya dicicil Ibu Bapak sekalian, biar tidak mencicil nanti. Itu yang harus kita lakukan ketika kita mencoba melihat diri kita Ibu Bapak sekalian. Saya lanjutkan, Ibu Bapak. Mari kita cek administrasi. Yang penting sesungguhnya mata kuliah yang Bapak Ibu ampu itu sesuai dengan prodi ijazah S3 Ibu Bapak sekalian. Itu yang prinsip. Jadi kalau di ijazah Ibu Bapak sekalian itu misalkan prodi apa begitu, maka penugasan mata kuliah sesuaikan dengan prodi. Bisa dilihat mata kuliah yang senada seirama dengan transkrip ijazah S3 Ibu Bapak sekalian. Ini yang harus kita lihat, bukan program studinya, tetapi mengampu mata kuliah sesuai dengan prodi ijazah S3. Karena mungkin kalau yang seusia saya, dulu ketika sekolah S2, S3, S1 itu yang penting S2, yang penting S3. Itu dulu. Makanya ketika seperti itu, mari kita cari solusinya. Jadi linear itu bukan S1, S2, S3. Yang dimaksud linear itu adalah apa prodi ijazah S3-nya, mengampu mata kuliah apa, kemudian pelaksanaan pendidikan penelitian sesuai dengan prodi ijazah S3 itu. Dan yang seringkali ada pengajuan LK atau GP yang tidak merujuk kepada prodi ijazah S3. Ada teman saya, tidak perlu saya sebutkan, dia bidangnya beda ya, S1, S2, S3-nya beda. Tapi seringkali Ibu Bapak jadi Ibu Bapak sekalian, pengajuan LK dan GP itu merujuk prodi ijazah S3. Itu yang prinsip di situ. Yang prinsip di situ Ibu Bapak sekalian. Jadi sekali lagi, mari kita lihat prodi ijazah S3 kita, kemudian mudah-mudahan pelaksanaan pendidikan yang kita ini juga sesuai prodi S3 kita, dan karya ilmiah kita sesuai dengan S3 kita, Ibu Bapak sekalian. Yang kedua, yang berikutnya Ibu sekalian, seringkali kita dapati hal-hal yang sesungguhnya kurang mendukung di institusi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, insya Allah di dalam Zoom ini juga ada Bapak Rektor, mohon maaf, tidak ada niatan apa-apa, tetapi seandainya ini ada hal yang kurang pas, mohon maaf. Yang pertama memang ada beberapa institusi yang belum ada regulasi, sebentar Ibu Bapak sekalian. Izin sebentar, ini ada yang minta tanda tangan. Mohon maaf sebentar Ibu sekalian.
Oke, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf, ini ada yang ngurusi jabatan fungsional, saya diminta tanda tangan. Kemudian yang pertama tadi juga ada dari Majelis Didasmen yang minta tanda tangan, mohon maaf ya. Oke, saya teruskan. Ibu Bapak, ada beberapa mungkin ya institusi yang tidak ada regulasi ngurus Jafung di institusinya. Nah, kalau ada yang seperti itu, mohon bagaimana mencari solusinya. Sebab ketika urus Jafung itu biasanya memang ada yang membantu, satu bisa jadi yang memfasilitasi ya, pemberkasan, mungkin pembiayaan karya ilmiah, itu ada yang belum tersedia. Tapi jangan resah Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak insya Allah bisa dengan cara mandiri. Sesungguhnya kalau belum ada regulasi itu malah lebih bagus. Kalau ada regulasi itu mesti ada proses yang agak lama. Misalkan saja, saya pernah diceritani salah satu teman, ketika itu di negeri ya, kalau di negeri itu harus dari prodi dulu, setelah dari prodi itu ke fakultas, dari fakultas ke mungkin tim ya, ke senat terakhir, baru ke dikti. Kalau di swasta itu biasanya dari prodi, kalau di tempat kami memang dari prodi itu kemudian ke BPSDM, Badan Pengembangan SDM. Kalau Badan Pengembangan SDM dicek sudah selesai, ada tanda tangan dari BPSDM, baru ke Senat. Itu yang dilakukan di tempat kami. Dan masing-masing perguruan tinggi saya yakin punya gaya yang berbeda. Tapi jangan menjadi kendala seperti ini. Kadang ada sebagian yang, waduh di tempat saya itu nggak ada bantuan pemberkasan. Wah di tempat saya itu nggak ada pembiayaan karya ilmiah. Ibu Bapak, pengalaman saya pemberkasan itu saya lakukan sendiri karena waktu itu belum ada tim pemberkasan. Kemudian pembiayaan karya itu waktu itu saya biaya sendiri, juga belum ada pembiayaan. Sehingga ketika saya ngurus GB itu, ya saya urus sendiri karena punya semangat saja. Jabung saya isi sendiri, kemudian karya imah pun juga saya biayai sendiri, dan tidak masalah itu. Yang prinsip insya Allah ketika kita semangat ke guru besar, insya Allah dicatat oleh Allah bahwa kita punya cita-cita untuk guru besar. Dan insya Allah kalau kita niat itu dicatat oleh Allah. Insya Allah di Lauh Mahfudz sudah ditulis itu sebagai guru besar. Sehingga kendalanya apapun, karena kita sudah niat, insya Allah mesti ada jalan. Ibu Bapak, yang berikutnya kaitannya dengan kelengkapan dan kesesuaian. Mohon Ibu Bapak sekalian, ketika kita melihat bidang pendidikan, tolong Ibu Bapak sekalian, kelengkapan dan kesesuaian itu perlu kita lakukan. Yang sering saya temui, bukti kinerja itu tidak lengkap. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak membimbing skripsi, tesis, disertasi, jangan lupa disertakan berita acara bimbingan. Ujian maksud saya. Ya. Berita acara bimbingan, bukan bimbingan maksud saya. Ada kesalahan. Berita acara ujian. Kemudian jangan lupa scan ijazah yang dibimbing. Ini yang seringkali kurang. Ya. Jadi scan ijazah yang dibimbing ini yang nggak ada, ini kurang. Kemudian kalau ngajar, daftar nilai mata kuliah yang diampu. Jadi tidak hanya sekedar SK,
tetapi daftar nilainya seringkali belum. Kemudian ada lagi kalau pengabdian, surat tugas pengabdian, dan apa hasil pengabdiannya belum ada. Ini yang seringkali kita temui ketika bukti kinerja itu harus kita, dan ini menjadi lama kalau tidak kita siapkan. Jadi kelemahan-kelemahan ini harus kita cari solusinya, Ibu Bapak sekalian. Caranya, mohon setiap ngajar itu nilainya diarsip, di-scan, kita bikin 4 folder, folder pendidikan, folder penelitian, folder pengabdian, folder penunjang. Nah, bukti kinerja itu kita scan, kita masukkan ke folder-folder yang sesuai. Ini yang harus kita lakukan. Dan Ibu Bapak hendaknya bekerja sama dengan bagian Biro Administrasi. Sebab ketika Bapak Ibu bimbingan skripsi, tesis, itu bisa diakui kalau yang bersangkutan sudah lulus. Dan bukti lulus itu adalah ijazah. Dan biasanya scan ijazah itu ada di Biro Administrasi. Demikian juga nilai kalau Ibu Bapak ternyata loss, ya di Biro Administrasi ada. Yang berikutnya yang seringkali salah, Ibu Bapak sekalian, saya yakin Ibu Bapak banyak yang sudah menulis buku. Buku itu dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai buku referensi ketika kuliah. Nah, buku yang dimanfaatkan untuk referensi mahasiswa itu sering disebut sebagai buku referensi. Padahal itu bukan buku referensi, tapi itu adalah buku teks atau buku ajar, sehingga masuk ke bidang pendidikan. Mohon Ibu Bapak sekalian, jangan sampai keliru, sehingga biar tidak bolak-balik. Sudah diajukan, tapi balik lagi, itu kan waktu kita menjadi terbuang. Nah, mungkin kalau Ibu Bapak ada kesulitan ini, monggo japri saya, tidak apa-apa. Seringkali ini buku teks, buku ajar dianggap buku referensi, karena sebagai referensi mahasiswa di dalam perkuliahan. Padahal itu bukan buku referensi Ibu Bapak sekalian. Nah, kemudian kalau kita lihat yang berikutnya, yang sering kita dapati, Bapak Ibu ketika karyanya fokus pada jurnal internasional bereputasi saja. Yang lain itu tidak diperhatikan. Misalkan buku chapter, buku monograf, buku referensi, dan lain-lain. Mungkin buku terjemah, kalau teman-teman bahasa Inggris itu, buku terjemah, itu termasuk karya ilmiah. Makanya Ibu Bapak sekalian, seringkali, aduh saya belum mempunyai jurnal internasional bereputasi. Ternyata setelah dihitung, karirnya juga masih kurang. Syarat utamanya kurang, yang lainnya juga tidak diperhatikan. Ini yang seringkali kita temui. Ya. Kemudian belum punya artikel pada Sinta 1 atau Sinta 2. Ini tetap diminta Ibu sekalian ke depan, sekarang dan ke depan, Sinta minimal, Sinta 2, itu harus ada Ibu sekalian. Ya. Nanti akan ditanya ketika ngurus GP. Kemudian, ingat Ibu Bapak sekalian, sesungguhnya karya yang paling susah itu adalah disertasi. Ketika Ibu Bapak bisa nulis disertasi, saya yakin yang seyakin-yakinnya, sesungguhnya Ibu Bapak nulis artikel di JIP itu tidak sulit. Karena paling sulit itu adalah disertasi. Dan Ibu Bapak yang doktor ini sudah lewat. Nah, karena sudah lewat seringkali, terus sudah saya pengen istirahat. Karena susah bikin disertasi, lama saya bikin disertasi, saya mau istirahat. Dan ketika niat istirahat itu betul, istirahatnya terlalu lama, tidak bangun-bangun, istirahat terus. Itu yang terjadi Ibu Bapak sekalian. Ya. Nah, kemudian, ini, penilaian reviewer. Penilaian reviewer itu Ibu sekalian, sejabat hanya kuantitatif. Kalau tahu kualitatif biasanya minimalis. Misalkan, oh karya ini bagus, ini sangat sesuai, enggak bisa begitu. Harus betul-betul ditulis bagaimana senada dengan penilaian kuantitatif. Ini yang seringkali ada. Kemudian yang kedua, nah ini yang paling nampak kelihatan, Bapak Ibu, biasanya reviewer itu diminta tanda tangan saja. Kemudian yang nulis diri sendiri. Dan ketika yang nulis itu dituliskan orang lain. Dan biasanya tulisannya bagus. Nah, ketika tulisannya bagus, biasanya reviewer yang didikti juga percaya. Iki ditulis apa yang profesor tadi yang nulis. Nah, biasanya profesor tulisannya rapat jelas.
Ketika tulisannya api ini dituliskan. Jadi tolong hindari hal-hal yang demikian. Ketika Bapak Ibu ke reviewer, jelaskan sejelas mungkin berkenaan dengan review dari karya ilmiah yang Ibu Bapak siapkan. Kemudian yang sering kali saya dapati mirip dengan disertasi. Ibu Bapak sekalian, tadi di depan sempat saya sampaikan, ada teman saya di UMM, sesungguhnya subjeknya itu jauh berbeda, tapi kajiannya mirip disertasi. Dikembalikan, suruh nambahi lagi, bikin artikel lagi. Ada lagi yang kedua, expand dari disertasi. Untuk itu Ibu sekalian, tolong untuk jabatan fungsional ini persyaratan khusus, jangan udik-udik disertasi. Sekali lagi, ikhlaskan disertasi Ibu Bapak sekalian, tutup saja disertasi, coba berpikir meneliti yang tidak mirip-mirip dengan disertasi. Kemudian ada pertanyaan, Pak, nah saya itu pakar saja di bidang situ, cobalah berbuat pakar yang lain. Artinya bukan kajiannya mirip dengan disertasi, bisa sesungguhnya kita itu menulis ya selain atau yang insya Allah tidak mirip disertasi. Itu ya Bapak sekalian. Kemudian yang sering kita temui lagi, cek plagiasi itu tinggi. Bapak Ibu tolong usahakan maksimum 10%, meskipun dikti 25%. Apa bisa? Bisa Ibu Bapak sekalian. Fakta yang ada di tempat kami, tesis mahasiswa itu persyaratan maksimum 10%. Dan faktanya banyak yang di bawah 5%. Karena kita ajari bagaimana mereka menulis secara parafrase dari karya yang dibuat mereka di dalam tesis itu. Sekali lagi, mari kita berupaya, ya. Termasuk ini Ibu sekalian. Nanti Ibu Bapak yang ikut kegiatan di malam workshop selama 3 hari 2 malam, syukur-syukur Ibu Bapak sudah punya artikel. Nah, nanti tinggal menyetrika di Malang, syukur bisa kita bantu submit. Tapi kami mohon Ibu sekalian, nanti akan kita umumkan, Ibu Bapak nanti akan kita buatkan Google Form untuk menuliskan judul artikel yang sudah dimiliki. Nanti akan kita carikan alternatif jurnal yang mungkin. Nah, dari situ nanti kan paling tidak ada semacam petunjuk kira-kira judul Ibu Bapak sekalian ini cocoknya ke jurnal ini. Tapi kalau misalkan tidak berkenan, tidak apa-apa. Tapi kami dari tim panitia akan membantu mencarikan jurnal yang memungkinkan untuk artikel Ibu Bapak sekalian. Ini insya Allah kita bantu. Sehingga teman-teman yang kegiatan di Malang nanti, minimal Ibu Bapak sekalian akan mengetahui bagaimana gaya artikel pada jurnal yang dituju. Sehingga artikel Ibu Bapak sekalian bisa menyesuaikan dengan gaya selingkung jurnal yang dituju. Harapan kita begitu. Dan kita sangat berharap mudah-mudahan yang ikut kegiatan di Malang itu sudah bisa submit ketika di Malang sehingga pulang itu agak plong. Nah, ketika submit, sebelum submit, nanti insya Allah ada tim yang akan membantu Ibu Bapak sekalian untuk mensetrika artikel Ibu Bapak sekalian. Biar untuk klinis ya artikelnya Ibu sekalian. Nah, berikutnya yang sering kita dapati adalah proses di internet tidak sistematis. Tidak apa-apa itu. Jadi sesungguhnya kalau di internet tidak sistematis tidak apa-apa. Cuman repotnya ada beberapa perguruan tinggi yang tanda petik menghambat. Tapi insya Allah sekarang sudah tidak lah. Tapi sejujurnya kalau ada hambatan itu saya yakin itu faktor personal. Nah, kalau di negeri maupun swasta mungkin ada. Sehingga solusinya bagaimana? Solusinya adalah komunikasi itu, Bapak sekalian. Komunikasi itu penting. Kemudian kalau di PTS itu biasanya E2 dikti terlalu lama. Ini yang terjadi. Best practice kalau ini ya, saya ceritakan diri saya aja. Saya di E2 dikti mungkin hampir 1 tahun kira-kira. Tapi ketika saya presentasi, saya sempat bertanya kepada tim reviewer di E2 dikti. Bapak, karena ada 2 orang ketika saya presentasi, boleh saya punya nomor telepon? Boleh. Suatu saat saya komunikasi bla bla bla. Nah,
tapi belum berhasil karena masih proses terus. Nah, suatu saat salah satu reviewer di A2 Dikti itu ngebel saya, Pak Inam, gimana pengurusan GB-nya? Sudah sampai mana? Waduh, saya nggak tahu ini, karena belum ada komunikasi. Nah, reviewer saya di A-Dikti, sudah gini aja Pak Inam. Pak Inam silakan datang ke A2 Dikti, coba bertanya di mana kira-kira pengajuannya, miss-nya di mana. Nah, kemudian saya ngajak bagian kepegawaian UMM, saya minta tolong untuk didampingi, mengantar saya, minta beliau itu mengantarkan saya ke A2 Dikti berkenaan dengan pengajuan GB saya. Alhamdulillah ketika di A2 Dikti juga diterima dengan baik, kemudian dicek, Pak Inam, ternyata ada satu reviewer yang belum mengirimkan hasil reviewer perbaikannya. Siapa? Prof X. Nah, saya agak kaget. Prof X itu ternyata yang ngebel saya tadi. Nah, saya juga senang. Ketika keluar dari A2 Dikti, saya bel beliaunya. Prof, mohon maaf, ada satu reviewer yang belum ini ngirim perbaikannya. Loh gitu toh. Nah, terus siapa? Mohon maaf, ternyata Bapak. Oh iya toh. Nah, 4 bulan itu. 4 bulan akhirnya beliau kirim, alhamdulillah lancar. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi proses di A2 Dikti juga lama kadang itu. Kemudian yang sering kita temui belum jumpa reviewer sejawat. Mudah-mudahan Bapak sekalian, di grup ini kan ada beberapa profesor yang insya Allah juga bisa membantu dan juga komunikasilah dengan kawan-kawan. Misalkan saja bidang sains, kita punya kawan dari UNS, bidang hukum kita juga punya kawan dari UNSUD, dan masih banyak lagi ya. Tapi insya Allah Ibu sekalian, kalau seandainya ada kesulitan, silakan disampaikan atau mungkin boleh japri saya, karena di kolaborasi kita itu banyak guru besar yang insya Allah bisa membantu. Bahasa misalkan saja ada Prof dari UNS, kemudian sains ada dari UIN, matematik mungkin bisa saya teman UIN juga ada, dan masih banyak, agama juga banyak. Untuk itu Ibu Bapak sekalian, jangan sampai kesulitan untuk mencari reviewer, dan insya Allah kita akan membantu jika Ibu Bapak ada kesulitan kaitannya dengan reviewer ini. Komunikasilah dengan kawannya. Nah, yang berikutnya syarat tambahan. Ini yang seringkali menghantui. Ibu Bapak tidak memiliki penelitian Hibah Dikti sebagai ketua ya. Ini problem ini. Kalau tidak ini, maka siapa tahu Ibu Bapak sebagai reviewer. Nah, ketika reviewer syaratnya adalah yang Bapak Ibu reviewer sudah terbit, ada bukti terbitnya. Paling enggak 2 jurnal yang berbeda. Kalau ini tidak bisa, maaf sebelum yang ketiga, Ibu Bapak mempunyai bimbingan doktor. Loh, Pak Inam, perguruan tinggi saya itu loh, program doktornya belum punya. Masa bisa saya punya bimbingan? Ya enggak bisa toh. Ya harus dicari solusinya. Mungkin pernah menguji doktor. Loh, apalagi menguji doktor? Oh, enggak bisa itu. Ibu Bapak, urusan dunia tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Ibu Bapak belum pernah menguji doktor, nanti japri saya boleh. Bisa kita buat MOE bagaimana biar bisa menguji doktor. Di tempat kami ini ada 3 program doktor, ada pendidikan, ada pertanian, ada sosiologi. Tapi ketika nguji itu tidak mesti harus sesuai bidangnya. Tidak mesti. Kami punya 3 prodi. Kalau Ibu Bapak kepengen nguji di tempat kami, biasanya tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, silakan japri saya ini. Nah, ini cara yang bisa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin itu ya. Monggo Bapak sekalian. Jadi syarat tambahan itu yang paling mudah menurut saya tergantung Ibu Bapak. Kalau sudah penelitian dikti, alhamdulillah. Jadi reviewer, alhamdulillah. Mungkin bimbingan dokter lah, bimbingan dokternya agak susah. Karena kalau tidak punya program dokter susah. Tapi yang kelima ini, insya Allah menguji dokter itu mudah. Nanti japri saya. Nah, ini syarat dan ketentuan berlaku ini. Nah, seringkali ada syarat tambahan belum punya artikel Sinta 1 atau Sinta 2, Ibu sekalian. Ya. Oke, yang lebih penting lagi, Ibu sekalian, jangan patah arang.
ketika kita mengajukan biasanya tidak otomatis langsung disetujui. Kadang dikembalikan sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak apa-apa Ibu sekalian. Kalau Ibu Bapak tidak pernah mengajukan, maka tidak pernah dikembalikan. Orang Ibu Bapak sekalian. Makanya kalau Ibu Bapak tidak kepingin berkas dikembalikan, tidak usah ngajukan. Nah kalau ngajukan kadang-kadang dikembalikan, ya jangan patah arang. Perbaiki. Dan itu banyak terjadi. Saya punya dosen saya itu tahun 2005 sudah ngajukan GB. Kemudian disuruh memperbaiki, akhirnya males. Nah kalau males itu akhirnya kan mules dan akhirnya melas. Nah biar tidak begitu Ibu sekalian, harus semangat. Dan alhamdulillah dosen saya itu, saya ajak ngomong, diskusi panjang lebar, dan alhamdulillah sekarang dosen saya itu sedang mengajukan GB, dan persyaratan khusus juga sudah dimiliki. Yang dulunya sudah patah arang. Ibu Bapak, jangan lupa siapkan mental dan perbanyak doa. Dan itu penting kita sebagai orang yang beriman, mungkin sesuai dengan keimanan Ibu Bapak sekalian, kita yang Muslim perbanyak doa. Insya Allah doa itu yang akan membuka pintu-pintu rahmat. Nah, ini Bapak sekalian. Saya yakin-yakinnya itu. Usaha sudah, maka doa yang harus kita lakukan. Ibu Bapak, insya Allah ini kita selalu ingat ini. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Pak insya Allah saya melihat salah satunya ketika kita diskusi, bincang-bincang pagi ini salah satu bentuk kesungguhan Ibu Bapak sekalian. Yang mudah-mudahan kita saling mendoakan, semoga kesungguhan Ibu Bapak ini akan membuat hasil yang insya Allah mengembirakan bagi semuanya. Terakhir, Bapak Ibu, syarat utama profesor hanya satu, doktor. Kalau Ibu Bapak sudah doktor, maka sesungguhnya Ibu Bapak punya kunci untuk menjadi guru besar. Mungkin yang asisten ahli bisa ke lektor, yang lektor bisa lektor kepala, yang lektor kepala bisa guru besar. Yang lektor kalau mau lompat ke guru besar juga bisa. Yang asisten ahli mau lektor kepala juga bisa. Yang tidak bisa adalah yang tidak mau. Ibu Bapak sekalian, semoga bincang-bincang kita itu memberikan semangat kita, karena di antara kita yang hadir pada pagi hari ini, ada mungkin yang masih ahli asisten, mudah-mudahan yang ahli asisten menjadi asisten ahli. Kalau ahli asisten itu tidak bisa lompat ke lektor kepala ya, harus ke asisten ahli atau lektor. Nah itu Ibu Bapak sekalian yang kita bincangkan pada hari ini, mudah-mudahan ini sebagai pemicu dan pemacu kita, agar kita bersama-sama memperbaiki dunia pendidikan ini dengan kita insya Allah menyiapkan diri untuk menjadi guru besar Ibu Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih. Saya sangat senang sekali ketika Ibu Bapak mungkin punya hal-hal yang perlu kita diskusikan, sehingga Ibu Bapak sekalian sekali lagi mudah-mudahan yang sudah lektor kepala paling enggak 1-2 tahun lagi insya Allah sudah guru besar. Dan kalau itu guru besarnya banyak, insya Allah kita punya kawan yang banyak. Kita punya teman-teman guru besar yang insya Allah ada di mana-mana. Dan kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersama-sama untuk mengembangkan dunia pendidikan ini. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Saya kembalikan ke Mbak Nurisma Sofyana. Silakan Mbak Risma dipandu mungkin pertanyaan-pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Profesor Ahsanul In'am BSD atas paparannya terkait dengan bagaimana tips mengurus jabatan fungsional dari asisten ahli sampai ke guru besar. Semoga Bapak Ibu yang ada di sini bisa sampai ke guru besar seperti Bapak Profesor Ahsanul In'am yang memberikan motivasi kepada semua orang. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan yang ingin bertanya kepada beliau terkait dengan mungkin yang sudah mengurus, terus ada beberapa kendala ataupun apapun, monggo saya persilahkan bisa memberikan simbol raise hand di layar, nanti akan saya persilahkan. Baik, ini sudah ada 3 penanya. Saya Bapak Supriyantoko, Bapak Hasan Sajali, dan Ibu Siti Puryandani, dan Bu Yanti Syariah. Mohon izin Prof. In'am, ini 4 penanya di awal boleh nggih? Ya. 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 Kami persilahkan untuk Pak Supriyatnoko.
Mikrofonnya Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bertemu lagi on air nih Prof. Dan semua Bapak Ibu, salam kenal. Ada 2 pertanyaan Prof dari saya. Tapi saya cerita dulu pengalaman ini. Kaitannya dengan ngurus lektor kepala 4C itu. Prosesnya itu cukup lama, sampai 2 tahun saya. Dan 2 tahun ketika SK turun, SK-nya bukan ke kampus saya di PNJ, tetapi datangnya ke UNJ Rawamangun. Jadi antara U sama P itu yang mungkin belum familiar. Alhamdulillah dari UNJ dikembalikan ke Setnek. Kemudian kami susul, kemudian baru dikirim lagi ke PNJ. Itu. Nah, ini terkait dengan ini Prof, dengan SK mengajar ya. SK mengajar. Lektor kepala saya kan ini 2010. Kemudian saya selama kuliah di S3 itu kan masih tetap mengajar. Nah, saya lulus itu di 2015. Jadi untuk keperluan DUPAK pengajaran ini, apakah saya bisa masukkan SK ngajar itu dari 2010 gitu ya. Sedangkan saya S3-nya lulus 2015. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini kaitannya dengan karya ilmiah yang saya tulis terkait dengan dialektologi ya di Cirebon. Nah, itu kan ada beberapa data dari disertasi saya yang saya gunakan di karya ilmiah baru saya ini. Apakah ini bisa memungkinkan data kita gunakan untuk karya ilmiah saya di luar disertasi saya? Demikian, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami persilakan Pak Hasan Sajali. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam hormat buat Prof Inam dan kita semua. Prof, saya ada 2 pertanyaan. Memang secara substansi hampir mirip dengan Pak Supriyatnoko. Ya. Cuman yang pertama gini Prof, saya ini kan edukatif saya di fungsional itu komunikasi Islam Prof. Ketika saya S3, saya diminta oleh almarhum rektor saya itu ngambil ke Gajah Mada, ngambil komunikasi pembangunan. Nah, tapi saya nggak pernah ngajar komunikasi Islam sampai sekarang, Prof. Saya terus ngajarnya itu komunikasi umum, komunikasi pembangunan, media dan gender, gitu-gitu mata kuliah saya, Prof. Nah, jurnal-jurnal yang saya tulis juga semuanya itu komunikasi secara umum. Baru belakangan ini saya coba menulis komunikasi Islam. Islamnya pun hanya dalam perspektif kelembagaan, misalnya MUI yang saya lihat, bukan normatifnya yang saya teliti gitu. Nah, itu pertanyaan saya, Prof. Apakah nanti ketika saya mengajukan guru besar, apakah ini juga dilihat latar belakangnya? Karena saya kepingin itu jadi dokternya, profesornya itu profesor komunikasi, bukan komunikasi Islam gitu, Prof. Memang saya di S1 itu ngajarnya komunikasi umum terus gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Prof, terkait tentang jurnal, Prof, khususnya Sinta 2. Kalau di komunikasi itu kan, Prof, ada beberapa jurnal-jurnal komunikasi yang memang kayak ISKI, kayak jurnal komuniker di apa. Nah, saya yang baru terbit Sinta 2 itu jurnal litbang, Prof. Bukan jurnal komunikasi murni gitu. Jurnalnya itu sosial science, isu politik dan lain sebagainya gitu. Riset-riset lapangan. Apakah itu juga nanti dipertimbangkan sama asesornya, Prof, ketika itu nanti kita ajukan yang Sinta 2-nya itu untuk GGB, atau saya coba, ini memang saya coba menulis lagi, Prof, satu lagi jurnal Sinta 2 yang memang pure komunikasi gitu. Begitu juga dengan jurnal-jurnal internasional bereputasi, Prof. Apakah harus fokus komunikasi? Misalnya kayak di Malaysia ada nama JKM, Jurnal Komunikasi Malaysia, atau jurnal-jurnal komunikasi Asia Tenggara gitu, Prof. Karena kan terkadang agak sulit, Prof, karena jurnal komunikasi yang terindeks Scopus itu saya hitung-hitung nggak sampai 500, Prof. Ya, beda dengan keilmuan yang lain gitu. Sehingga terkadang kita kan coba masuk ke skop yang lebih luas. Itu saja, Prof, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan Ibu Siti Puryandani. Monggo Ibu. Baik, matur nuwun Mbak Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang Prof Inam. Saya Siti Puryandani, Prof, dari STI Bank UPD Jateng Semarang, alumni Universitas Muhammadiyah Malang. Prof Inam, ada yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan istilah linearitas dan karya ilmiah yang dihasilkan oleh seorang doktor. Nah, kebetulan saya S1, S2, S3 itu linier, dan terakhir dari program doktoral itu dari program doktor ilmu manajemen. Nah, sementara di dalam manajemen sendiri itu kan ada manajemen pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, operasi seperti itu. Nah, dari S2 ke S3 itu konsentrasi yang saya tekuni adalah konsentrasi manajemen keuangan. Dan tulisan-tulisan saya yang beberapa sudah sempat publikasi di jurnal internasional bereputasi itu juga membahas tentang keuangan. Nah, dalam kegiatan ini kami di tim 28 itu sama-sama manajemen, tetapi 3 di keuangan, 2-nya adalah di sumber daya manusia. Nah, kami sudah merencanakan untuk berkolaborasi untuk bisa menghasilkan karya ilmiah untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, Prof, kalau nanti masing-masing dari kami menulis, termasuk saya, itu apakah harus selalu berkolaborasi dengan misalnya saya, manajemen keuangan, harus dengan teman-teman yang membahas manajemen keuangan. Karena pada kenyataannya ketika saya mengajar di program S2, itu saya membimbing teman-teman mahasiswa yang dari konsentrasi lain juga, misalnya SDM dan pemasaran. Nah, kaitannya dengan produk untuk karya ilmiah, apakah untuk menuju GB itu harus selalu terkait dengan manajemen keuangan atau saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain di bidang ilmu manajemen yang lain. Seperti itu, Prof. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Yanti, monggo. Oke, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Salam. Saya Yanti Saryasi dari Metro Lampung, Prof. Mungkin saya curhat dulu. Curhatan saya mungkin agak panjang. Saya waktu tahun 2016 saya tugas belajar, Prof, bersamaan dengan lulus Serdos. Nah, artinya Serdos saya sampai sekarang kan belum istilahnya menerima ya, Prof, karena bareng sama tugas kuliah. Di pertengahan jalan itu saya mendapat surat pemberhentian dari kampus lama dengan alasan keuangan, seperti itu, Prof. Jadi ya sudah, saya terima saja karena memang diputuskan hubungan kerjanya, tapi waktu itu saya masih fokus ke penyelesaian studi. Jadi terkait NIDN segala macam itu belum saya pikirkan. Nah, setelah selesai kuliah, Prof, saya mendapatkan home base baru. Nah, ternyata NIDN saya itu sudah berubah jadi NUP. Nah, setelah diurus, kembali lagi menjadi NIDN, tapi berubah, Prof. Yang tadinya ujungnya 02 jadi 04. Nah, pertanyaan saya, Prof, apakah ini juga akan berimbas pada Serdos saya? Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, apakah selama studi, ini mohon maaf Prof, karena saya masih baru sekali, masih awam sekali, terkait karya ilmiah yang kita hasilkan selama kuliah, apakah itu juga bisa dihitung, Prof? Terus yang ketiga, Prof, ini karena saya masih anak-anak di bawah umur, terkait ini, Prof, soal jabatan struktural. Dari dulu tuh saya tuh agak parno gimana, Prof, kalau mendengar jabatan struktural. Dari dulu ditawar itu saya enggak pernah mau. Ternyata ada teman yang bilang, kalau kamu mau ke LK itu harus ada jabatan struktural. Saya langsung mundur, Prof. Saya mundur teratur kalau ada jabatan struktural. Karena bagi saya, jabatan struktural itu kok kayak mengekang begitu, Prof. Kita enggak bisa kemana-mana. Sementara saya ini orangnya pecicilan, rono rene, mondar-mandir, ngalor ngidul, Prof. Dan yang terakhir, Prof,
apakah kita bisa jadi profesor kalau kita hanya mengampu mata kuliah umum, Prof? Jadi kayak mata kuliah MKDU, misalnya saya bahasa Indonesia tapi tetapnya di ekonomi syariah gitu, Prof. Mengampunya mata kuliah umum. Itu saja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sabun Bapak 4 penanya. 4 ya. Oke. Terima kasih Pak Noko. Sampai ketemu lagi. Bapak Ibu terima kasih. Saya ada yang bisa menjawab, ada yang tidak. Saya lebih baik kayak Philip. Terus terang terus ya. Yang pertama Pak Noko, kaitannya dengan mengajar, aturan yang ada itu ketika ngurus GB, ngajar itu diakui setelah doktornya. Ya, ngajar setelah doktornya. Tapi karya ilmiah bisa diakui ya ketika ini pertanyaan Bu Yanti sekalian ya. Ketika kuliah itu apa bisa diakui? Bisa, tapi yang bereputasi dan bukan menjadi syarat utama. Nah, ini. Jadi meskipun bereputasi tapi menjadi pendukung bukan syarat utama. Jadi ketika kuliah itu Ibu Bapak sekalian, itu karya ilmiah Bapak bisa diakui, tapi yang ada di jurnal internasional bereputasi dan bukan menjadi syarat utama, itu pendukung saja. Nah, kaitannya dengan karir yang Pak Noko buat, saran saya, sudahlah ikhlaskan disertasi Bapak. Karena saya khawatir ketika data itu sesuai dengan disertasi mirip saja, pengalaman teman saya itu ya disuruh bikin lagi. Nah, daripada bolak-balik sudah ngajukan, saran saya lebih baik ikhlaskan saja disertasi, tutup itu disertasi, Ibu Bapak tolong berkarya, buat karya ilmiah yang tidak mirip-mirip disertasi. Ini kondisi yang faktanya begitu. Karena ini fakta. Nah, saya tidak tahu, yang kemarin-kemarin tidak apa-apa, tapi yang sekarang ini faktanya begitu. Jadi dari UMM itu ada 2 orang, Ibu sekalian, yang sekarang balik itu ya gara-gara itu. Yang satu sudah disusuli lagi, insya Allah nggak ada masalah ya. Tapi sekali lagi mohon maaf, yang disertasi ikhlaskan saja daripada nanti bolak-balik Ibu Bapak sekalian. Gitu Pak Noko ya. Kemudian insya Allah nggak ada masalah bahasan ini. Jadi komunikasi Islam, komunikasi umum itu kan pada tema komunikasi. Jadi menurut saya sudah on the track. Jadi Pak Hasan tidak apa-apa, nanti guru besarnya bukan komunikasi Islam, guru besar komunikasi. Nah, gitu insya Allah, nggak ada masalah. Karena kalau sudah komunikasi kan bisa komunikasi yang pembangunan, komunikasi apa, tapi kan itu pada tema komunikasi. Karena prinsipnya ketika kita karir itu bisa pada tema yang sesuai dengan S3 kita. Itu menurut saya masih pada track yang ada. Kemudian untuk zona Sinta, sesungguhnya itu juga bisa, tetapi berpulang tergantung kepada reviewer. Alangkah baiknya kalau Pak Hasan juga terus menyiapkan. Karena reviewer itu ya subjektivitasnya tinggi meskipun ada aturan. Saya sering melihat Ibu Bapak sekalian, ketika ada reviewer menilai sebuah artikel, menilai sebuah monograf, menilai sebuah karya ilmiah, kadang tidak menggunakan rubrik. Jadi feelingnya saja itu. Udah gini aja. Nah itu repotnya. Makanya ketika ngurus GB itu kan boleh kita mengajukan banding. Ketika ada hal kita boleh mengajukan banding itu. Di UMM juga pernah banding, teman saya juga pernah banding, ada penjelasan, akhirnya setelah dijelaskan juga alhamdulillah beres. Nah, daripada harus banding-banding, nah sekarang yang masih proses tolong hindari banding itu. Dengan cara apa? Insya Allah mari kita ikuti normatif dari proses pengajuan GB itu. Itu yang harus kita lakukan. Insya Allah begitu. Kemudian bubur, insya Allah bubur nggak ada masalah ini ya. Artinya kan ketika S1, S2, S3 kan di bidang manajemen. Manajemen keuangan itu kan juga bagian dari manajemen, hanya konsentrasi keuangan, SDM, dan sebagainya. Saya pikir tidak ada masalah. Dan tidak mesti harus kolaborasi kok. Tapi kolaborasi juga boleh. Ya, bukan harus kolaborasi Ibu Bapak sekalian. Nulis sendiri juga boleh, kolaborasi boleh. Tapi yang prinsip saya bubur on the track, nggak ada masalah itu menurut saya. Nah, tinggal bubur ini apa sekarang? LK berapa? 4A, 4B? Oh, saya masih di L, Prof, karena
terlalu banyak di struktural selama ini. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nah, ada dua kemungkinan. Ibu bisa LK dulu atau lompat ke GB. Nah, lompat GB maka sangunya harus agak banyak. Wong jenenge mencolot itu ya sangunya kudu akeh. Nah, kalau misalkan saja ternyata sangunya masih kurang ya ke LK terlebih dahulu enggak apa-apa. Itu kuncinya begitu. Tapi kalau Ibu Bapak mungkin dirasa karirnya itu sudah cukup, monggo. Bapak tidak harus nunggu 3 tahun setelah lulus ya ngajukan kepangkatan GB itu. Setahun saja boleh kok. Yang tidak boleh itu yang tidak ngajukan itu ya. Jadi ada seringkali, oh belum 3 tahun, bukan. Hitungan saya sebagaimana yang pernah kami sampaikan sebelumnya, dalam 1 tahun itu karir kita sudah cukup kok untuk mengajukan. Dengan catatan, Ibu sekalian, ketika Ibu Bapak mungkin ada jabatan struktural, tolong diatur waktunya di manajemen yang baik, meskipun Bapak Ibu mungkin di jabatan struktural, tapi ngurus pangkat masih bisa. Asal proyeknya tidak agak-agak ya Ibu Bapak sekalian. Yang sering kali ngerepot itu kan proyek. Ya, proyek itu pikirannya biasanya pendapatan. Nah itu yang sering kali. Nah ketika sudah mikir proyek itu kadang lupa yang lainnya. Nah ketika mikir proyek, melaksanakan proyek, temannya sudah guru besar, ternyata dia terlena, oh saya ternyata kok masih LK. Nah mohon bukan berarti tidak boleh ngerjakan proyek, silakan saja itu pilihan hidup. Tapi orang bahasa Indonesia proyek itu singkatan program obyekan kan begitu. Nah, katanya Bu Yanti itu begitu. Orang bahasa Indonesia itu proyek itu program obyekan. Maka jangan banyak-banyak proyek biar kita bisa GB. Bukan tidak boleh ya, silakan Ibu sekalian. Bu Yanti, kalau NDDN Serdos saya nggak paham ya. Bagaimana itu, terus terang saya nggak paham itu. Tentang Serdos, tentang NDDN, monggo ditanyakan ke yang pas nanti. Kemudian karir ilmiah tadi sudah saya jawab ya. Tidak ada kaitannya jabatan struktural dengan jabatan fungsional. Jadi Ibu Bapak ke LK itu harus jadi lektor, ke LK harus jadi misalkan saja jabatan, tidak Ibu Bapak sekalian. Jadi Ibu Bapak sekalian, jabatan struktural dan jabatan fungsional itu tidak ada kaitannya ya. Itu pilihan saja kalau Ibu Bapak ada di jabatan struktural, tapi jangan lupa jabatan fungsionalnya begitu. Kalau yang tidak mau jabatan tua juga nggak apa-apa, itu pilihan hidup itu ya. Jadi itu Ibu. Kemudian Ibu sekalian, bahasa Indonesia di MKDU kan bisa. Yang penting penugasan Ibu adalah pengajaran pembelajaran bahasa Indonesia. Ada teman di UB itu tidak punya program studi, tapi dia bisa profesor karena ngajarnya MKDU. Jadi Ibu Bapak sekalian, seperti Pak Noko itu bahasa Inggris. Nah, tidak masalah. Di Politeknik saya nggak tahu ada jurusannya apa enggak itu. Ada Pak Noko? Ada, Prof. Oh, ada ya. Kebetulan ada. kami juga punya. Ya. Tapi kalau toh nggak ada, enggak apa-apa. Kalau ada, ya boleh. Prodi Dispro bahasa Inggris. Untuk, oh iya, ya. Nah. Dan apa yang pengalaman Pak Noko itu juga bisa jadi. Dulu juga sering kali di Malang itu, karena di Malang ada UM, ada UMM. Surat yang ke UM seharusnya itu diteruskan ke UMM, itu pernah. Surat UNJ, PNJ, nah ngirimnya ke UNJ, nah itu. Tapi itu awal-awal kan Pak Noko, mudah-mudahan sekarang tidak. Jadi Ibu Bapak sekalian, seluk dan beluknya itu mesti ada itu. Tapi insya Allah kalau kita selalu berusaha dan berdoa akan nyampe. Mungkin itu beberapa jawaban saya. Nanti mungkin bisa ini. Monggo Mbak Nurisma. Terima kasih Bapak atas jawaban untuk para penanya di sesi pertama. Baik, untuk pertanyaan di sesi kedua, saya persilakan untuk Bu Zakia, Pak Ahmad Kholik, dan Pak Nurdin. Saya persilakan terlebih dahulu Bu Zakia, monggo. Ya, terima kasih Bu Nurisma. Maaf Prof, ini ada pertanyaan sedikit berkaitan dengan jurnal Sinta, Prof. Sembari saya sekarang lagi mengurus ke Sinta, tetapi sebelumnya saya sudah 2 jurnal terakreditasi nasional. Apakah itu bisa disetarakan dengan Sinta, Prof? Itu saja pertanyaan saya, Prof. Terima kasih.
Terima kasih, Ibu. Selanjutnya Pak Ahmad Kholik, monggo. Baik, terima kasih Bu Nurisma. Pak Prof, mungkin sedikit pertanyaan agak sedikit terulang. Pertama, 4C ya sekarang ini yang saya mengajukan kemarin ada jurnal yang di di cancel gitu, Prof. Jadi istilahnya itu. Yang kedua, ada jurnal tulis kemarin tahun 2020 awal itu kita melakukan penelitian dan dimuat di jurnal internasional, tapi tidak Scopus. Jadi di Basnas Pusat itu ada jurnal internasional dan penelitian kita masuk. Apakah itu juga bisa masuk dalam kategori untuk persyaratan GB, Dok? Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan mengajar dan menguji. Apakah ada ketentuan kuantitas, artinya berapa lama harus sudah menguji doktor, berapa kali, atau berapa lama sudah ngajar di program doktor untuk guru besar. Ini persyaratan yang tadi saya lihat di sesi terakhir yang disampaikan oleh Prof. Kebetulan kemarin juga kita diberi ngajar, tapi bukan bidangnya, disertasinya tentang pendidikan. Kebetulan saya kan syariah itu, tapi saya diberi menguji di aspek metodologinya. Apa itu juga bagian dari bisa memenuhi syarat untuk guru besar. Sekarang 4C agak terlambat, jadi mohon petunjuk yang lebih konkret. Yang terakhir, sangu yang paling konkret untuk 4C ini, Dok, Prof. Kira-kira, terima kasih itu saja. Mungkin Prof bisa memahami. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Pak Nurdin, monggo. Terima kasih Mbak Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Prof. Ihsanul Inam dan teman-teman program Visiting Professor dari Unisa, Prof. Saya bertanya lagi, Prof. Ini mungkin pertanyaan yang berulang-ulang, mohon maaf, Prof. Karena ini saya masih balita juga ini, Prof. Saya jadi dosen itu 2016 di Unisa, Prof. Dan asisten ahli saya masih asisten ahli, Prof. Itu turun 2019 bulan Juli kemarin. Ini kemarin Prof. Inam mengisi pelatihan buku monograf dan referensi di Unisa. Mungkin saya agak terlewat itu kemarin. Ini terkait dengan itu, Prof, pertanyaan saya. Dan nanti ada satu pertanyaan titipan, Prof, ya. Yang pertama, buku referensi atau monograf, bolehkah ditulis lebih dari satu orang, begitu, Prof? Itu yang pertama. Yang kedua, loncat dari AA, seperti yang saya WA kemarin, Prof, ke lektor kepala, itu saya membaca regulasinya itu kan kalau tidak salah untuk loncat sangunya lumayan, Prof, dari AA ke LK itu. Yeah. Kalau nggak salah jurnal internasional minimal 4 kalau tidak salah. Itu kalau masa kerjanya kurang dari 8 tahun, nah itu tambah jurnal lagi 2 atau berapa gitu, Prof. Jadi saya hitung-hitung tuh sampai 6 jurnal atau berapa jurnal internasional. Nah, bisakah itu diganti dengan buku monograf? Saya sudah menyiapkan naskah, itu ada 8 buku monograf dan referensi yang sudah saya siapkan, Prof. Sinyalnya mungkin tuh, Pak. Oh iya. Jaringannya tidak stabil. Halo, suara saya masih terdengar, Prof? Iya. Silakan diulang lagi ini yang tadi, yang terakhir ini tidak on. Oh, nggih, ini tadi mati lampu. Mohon maaf, jadi gelap ini langsung kembali ke. Nggih, makanya gelap ini. Untuk tapi orangnya enggak gelap, kan? Enggak, Prof. Alhamdulillah, Prof. Ini Prof Inam tuh lucu banget ya. Siap, Prof. Tadi ya untuk mati lagi. Pak Nurdin ada penggelapan ini. Hilang lagi tuh sinyalnya Pak Nurdin. Sering terjadi penggelapan di tempat Pak Nurdin ini. Ada sabotase, Prof. Ya. Oke, nanti mungkin disambung Mbak Risma, nggak apa-apa. Oh, baik. Itu ada masih ada satu. Itu Bu Aulia. Bu Aulia. Monggo Bu Aulia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Mohon izin bertanya. Saya tertarik dengan penyampaian Prof tadi mengenai cara-cara menjadi GB.
Satu yang menjadi perhatian saya, Prof, izin menyampaikan di tempat saya itu, Prof, di universitas kami, di Universitas Medan Area itu untuk dokter hukumnya itu belum ada, Prof. Nah, jadi saya agak sedikit pesimis untuk nanti mengambil guru besar itu, berarti seperti yang Prof sampaikan, apakah harus bertukar gitu? Jadi artinya seperti yang Prof sampaikan tadi, saya harus bisa menguji dokter tapi di tempat yang lain, ataukah memang di tempat universitas kami itu memang bisa juga, karena yang baru buka hanya dokter pertanian saja, Prof. Sementara yang lain belum ada. Itu satu pertanyaan, Prof. Kemudian yang kedua, apakah kegiatan-kegiatan seperti mengikuti webinar, seminar internasional, apakah secara online atau offline, itu bisa mendukung dosen untuk masuk menjadi guru besar atau tidak, Prof? Atau tidak ada menunjangnya sama sekali? Dan izin pertanyaan terakhir, Prof, untuk kegiatan di Malang nanti, izin bertanya, apakah kegiatannya hanya untuk menulis jurnal internasional bereputasi atau ada juga kuliah pakar yang disampaikan dari profesor-profesor yang ada di UMM? Demikian Prof pertanyaan saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mbak Risma ya? Empat dulu ya. Oke. Terima kasih Mbak Nur Risma. Yang pertama Bu Zakia, secara aturan Bu Zakia itu yang jurnal akreditasi AB itu yang dulu itu ya, Bu Zakia? Iya, akreditasi nasional. Itu bisa mengganti bisa. Itu. Jadi secara aturan bisa boleh. Mengganti. Jadi Sinta 1-2 atau jurnal terakreditasi itu boleh. Nasional, iya. Ya. Yang punyanya JEM, saya JEM Ibu tetap nulis ya. Aturannya boleh, tapi meskipun aturan boleh kadang-kadang reviewer ya tanda petik itu nakal. Betul. Nah, iya, betul, Prof. Meskipun aturannya ada, kadang-kadang, nah makanya saran saya, meskipun sudah punya, Ibu Bapak jangan berhenti menulis. Prinsipnya begitu. Iya. Jadi ketika kita sudah mengajukan GB, jangan berhenti menulis. Dan setelah GB pun jangan berhenti menulis. Sebab itulah sesungguhnya kewajiban dan tugas kita agar keilmuan kita terus berlanjut. Tapi kalau sudah GB mungkin agak ringan, Ibu Bapak kan bisa bimbing baik. Kalau bimbingannya baik bisa dipublish, Ibu Bapak tidak harus penulis pertama. Penulis kedua pun tidak ada masalah, setiap tahun satu sudah menyelesaikan. Memenuhi syarat guru besar. Oke, terima kasih. Kemudian terima kasih Prof. Pak Ahmad Kholik, memang kalau 4C itu analognya kayak penalti itu loh Pak Kholik. Jadi bola itu sudah di depan gawang dan yang jaga gawang itu jauh, tinggal nendang saja. Kalau nendangnya pinter, insya Allah gawangnya itu jebol. Nah Pak Kholik, insya Allah tidak ada masalah ini. Yang penting menurut saya 1 JIB, 1 Sinta, goal sudah itu. Karena butuhnya hanya 67,5 atau berapa itu karirnya. Ya. Yang lain nggak ada masalah. Tetapi ada syarat khusus itu paling nggak bimbing nguji 3 mahasiswa doktor. Kalau nguji 3. Nah itu tolong. Sehingga kalau kesulitan nguji ya cari kolaborasi dengan perguruan tinggi yang punya 3. Di Bapak ada S3-nya ya Pak Kholik? Ada Pak, ada ngajar S3 juga. Nguji juga ada, cuman bidang semula ini bukan bidang saya. Kebetulan dokter. Apa Pak ya? Tidak ada ketentuannya harus sesuai dengan bidangnya. Jadi gini Prof, sedikit penjelasan sedikit teknis ya. Kemarin sudah pernah saya tanyakan sebenarnya. Jadi ketika persyaratan guru besar saya di kementerian itu hanya satu catatannya, jurnal Anda discontinue. Itu tadi yang pernah saya sampaikan. Akhirnya saya sekarang ngajukan lagi jurnal dan sudah diterima dan sedang proses revisi, Prof. Revisi. Tapi di samping itu kan kemarin saya juga tanya, ada di Al-Ahkam Jakarta tuh jurnal Scopus, tapi kok nggak bisa jadi sudah di-publish? Jadi problemnya itu, Prof. Ini saya. Ya. Jadi begini Pak Kholik, mudah-mudahan nanti goal lah. Amin. Kita doakan bersamalah. Mudah-mudahan Pak Kholik ini sudah go sehingga bisa membantu yang lain. Amin. Jurnal itu bahasanya adalah bahasa, maaf, penulisnya semua orang Indonesia, seringkali reviewer itu belum mengakui itu jurnal internasional. Nah itu yang sering terjadi. Maka Bapak jangan hanya melihat jurnal itu Scopus Q berapa, tapi kalau penulisnya semua orang Indonesia, reviewer menilai itu belum jurnal internasional. Itu masih jurnal nasional. Nah ini yang harus kita ikuti. Meskipun dia Q1. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi itu ya Pak Kholik, apalagi ada ngujinya tidak harus sesuai bidangnya Bapak. Jadi nguji tidak harus. Nah mudah-mudahan lah kita doakan Pak Kholik sudah 4C. Amin. Kalau ngajar Pak gimana Pak? Saya kebetulan juga ngajar. Ngajar itu gini, saya melihat bahwa ketika ngajar itu Ibu Bapak nggak ada masalah.
Jadi untuk urusan ngajar, pendidikan, itu hampir semua urusan GB itu tidak ada masalah. Ya, oke. Jadi Bapak jangan resah dengan ngajar. Jadi urusan pendidikan, urusan pengabdian, urusan penunjang, ketika ngajukan GB, insya Allah hampir semuanya tidak ada masalah. Tapi yang perlu kita garis bawahi bagaimana karya ilmiah itu saja yang kita garis. Apalagi kalau ke dikti itu yang dibawakan hanya karya ilmiahnya saja, bukan yang lain. Siap, Prof. Itu ya. Makasih, Prof. Lancar, Pak Khalil. Amin. Pak Nurdin. Begini Pak Nurdin, namanya karya ilmiah itu ditulis berapapun boleh. Jadi monograf sama dengan artikel itu ditulis berapapun boleh. Tetapi nanti penghitungannya tetap sesuai dengan aturan yang ada. Kalau penulis pertama maka 60%, yang lain 40% dibagi, sisanya itu Bapak sekalian. Itu ya. Kemudian ya memang namanya lompat itu ya seperti tadi. Harus dicarikan anjing yang galak biar lompatnya itu kencang itu. Kalau enggak ya enggak bisa. Nah, saran saya kalau memang dihitung-hitung lompat enggak bisa, naik pelan-pelan saja. Nah, karena 4 artikel jurnal internasional juga lama. Tapi seandainya Bapak ke LK ke lektor dulu, itu kan cepat. Bapak 2019 sudah AAA kan? Sekarang bisa ngajukan. Dan itu tidak sulit, makanya saran saya lektor aja dulu. Daripada lompat tapi kesuwen. Nah sekarang 2019, sekarang 2021, Bapak bisa ngajukan ke lektor itu mudah sekali, nggak sulit. Nah setelah itu, nyiapkan diri ke LK atau dari lektor lompat ke GB, itu lumayan. Ya podo-podo lompatnya, tapi kalau ke GB kan lebih baik daripada LK. Bundasnya nggak teman-teman gitu kalau jatuh itu ya. Nah, jadi untuk syarat itu tidak ada pengganti ya Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau syarat artikel diganti yang lain nggak bisa, yang lain itu hanya penunjang saja. Mohon maaf itu yang saya ketahui seperti itu ya. Jadi tolong itu yang harus kita ini. Kemudian dari Bu Alia Medan area ya. Mohon maaf Prof. Ya. Mohon maaf Prof. Ya, Pak karena Nurdin. terputus, Ya, boleh saya sambung sedikit ya Prof ya? Boleh. Oke. Tadi Prof share screen itu menunjukkan bahwa salah satu syaratnya adalah menguji atau membimbing disertasi itu bisakah diganti dengan jurnal Sinta 1 atau Sinta 2 atau hibah dikti tadi Prof. Itu salah satu atau pripun Prof. Satu itu. Yang terakhir pertanyaan titipan ini Prof, mohon maaf. Bisa nggak loncat dari lektor 3D ke lektor kepala 4A tidak harus doktor? Ya. Gitu Prof. Oke, terima kasih ya. Jadi ini kalau sudah sama-sama lektor kepala kenapa lompat itu? Jadi kalau lektor kepala itu tidak usah lompat lagi karena di Kemenak itu semua sekarang 3D. Yang PTS itu nggak ada yang 4A. Jadi yang di Kemenak memang ada teman saya profesor itu masih 3D. Jadi Kemenak itu rada aneh itu ya, yang saya tahu. Ya, jadi nggak apa-apa Pak Nurdin, nggak usah lompat ke golongan, tapi lompat itu fungsionalnya, bukan golongannya. Ya, itu yang harus kita garis bawahi. Tadi yang kedua jadi tidak harus dokter, tidak apa-apa Prof ya. Jadi gini. Lektor ke lektor kepala tidak harus dokter. Tidak harus dokter. Tapi syaratnya itu ditambah. Ya, jadi ada kawan di UMM itu masih S2, kemudian ngajukan lektor kepala karena punya Scopus, bisa itu. Syaratnya kan ada aturannya itu. Ikuti aja aturan, enggak apa-apa. Monggo enggak apa itu ya. Jadi prinsipnya begitu. Yang tidak boleh itu yang tidak ngajukan, sehingga tidak menjadi lektor kepala. Nah, ya, silakan. Kalau yang masih master, monggo silakan ke S3 yang memungkinkan ya. Oke, berikutnya Bu Alia. Di mana Bu Alia? Di mana area medannya? Nah. Ya Pak Prof, di Medan Prof. Izin Prof. Ya, kalau di Malang itu juga ada medan area Bu. Oh iya Prof. Tapi biasanya jualan makanan itu ya. Buyan Bu. Iya, nah, Prof. ini Bu. Kaitannya dengan ini ya, Ibu sekalian. Yang pertama tadi kaitannya dengan sebentar. Tadi apa yang pertama Bu ya?
Izin Prof, di universitas kami yang bukan dokter itu hanya dokter pertanian Prof. Jadi tidak ada masalah. Jadi nguji di pertanian ada apa-apa. Tapi hukumnya belum ada Bu ya? Belum ada Prof. Nggak apa-apa, ngujinya di pertanian nggak apa-apa. Paling nggak ngujinya 3 ya Bu ya, nggak apa-apa. Nanti mohon mungkin bisa kolaborasi dengan teman-teman di dokter pertanian sehingga Bu Alia nggak ada masalah. Bu Alia lektor kepala golongan berapa? Masih lektor Prof, izin. Masih lektor, oke. Saran saya kalau lektor ada 2 kemungkinan, mau lompat, kalau memang kuat silahkan. Tapi kalau BB-nya misalkan terlalu berat, jangan ke lektor kepala terlebih dahulu. Nah, itu caranya. Sebab sekarang lompat dari LK ke guru besar memang agak berat. Meskipun syaratnya ada, tapi seringkali lebih berat. Saran saya lebih baik ke ini. Kemudian kalau pendukung GP banyak sekali yang saya sebutkan tadi. Yang paling utama sebenarnya Ibu Bapak mari terus berkarya. Sebab sekali lagi, seperti yang saya katakan, urusan pendidikan, urusan pengabdian, penunjang, no problem semua. Hanya karya ilmiah yang seringkali menjadi problem. Kemudian untuk kuliah pakar, nanti insya Allah kita coba bincangkan Ibu Bapak sekalian, bisa juga ketika di Malang nanti kita switch untuk kuliah pakar, sebagian bisa begitu sekalian. Gitu ya Bu Aulia. Ini satu grup dengan Pak Siti ya. Bukan Prof, bukan. Bukan Prof. Bukan Prof. Kami dari grup 14 Prof. Ya nanti insya Allah ketika di Malang bisa kita switch bagian untuk kuliah pakar sehingga kebermanaan kedatangan Ibu Bapak di Malang ini kan menjadi lebih dari apa yang insya Allah kita rencanakan. Ya, baik, terima kasih Prof. Baik. Terima kasih Bapak. Pertanyaan di sesi ketiga. Kami persilakan untuk Bu Nanis, Bu Salma, sama Bu Lutfia, dan Pak Agus. Kami persilakan Bu Nanis terlebih dahulu. Monggo Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Prof. Inam, perkenalkan saya Nanis Hairunisa dari Universitas Bhinneka PGRI yang ada di Tulungagung, Bapak. Yang pertama, mungkin saya curhat dulu, nggih, Bapak. Ketika SK saya lektor kepala itu, yang di LL Dikti, itu saya dapatnya itu bukan secara resmi dikirim per surat begitu dari LDikti ke lembaga saya, tapi saya terima itu hanya link untuk SK. Jadi sampai sekarang saya terima SK lektor kepala saya tahun 2019 itu hanya berupa link SK ada dari salah satu karyawan atau pegawai yang ada di LFDP 7. Nah ini saya curhat aja, ini mungkin semoga Bapak Ibu tidak seperti saya gitu. Karena saya dengar-dengar juga SK profesornya ada yang sampai 1 tahun baru tahu kalau sudah turun mekaten. Jadi mungkin kan ini judulnya bad practice, mungkin itu best praktisnya begitu Prof. Inam. Itu satu Prof, itu yang saya alami, semoga ini tidak akan. Nah ini posisi saya masih ada di lektor kepala 4A Prof. Jadi pemikiran saya, ini benar nggak pemikiran saya nih Prof, supaya kalau ke profesor, kebetulan di tempat saya kan nggak ada S3-nya, saya belum bisa menguji, belum bisa mengajar S3, sehingga syarat tambahan itu belum bisa saya penuhi. Pemikiran saya ke 4T dulu lah, nambah angka kredit begitu, nggak meloncat dulu. Saya kredit dulu ke 700, sekarang kan masih 400, ke 700 dulu. Itu pemikiran saya supaya apa yang nggak terlalu banyak kan persoalannya itu ketika kita sudah mempunyai beberapa administrasi nih Prof. Arsip-arsip itu file-file terkadang kita ini ada di mana dan seterusnya. Kalau mau ngajukan itu kan data ngolah ineh gitu loh Prof. Jadi saya sedikit-sedikit aja dulu, maunya ke 700 dulu. Ini pemikiran saya, mohon nanti bimbingannya Prof.
Kemudian selain itu, ini kan sekarang kita sudah by sister ya Prof ya. Semua kegiatan kita, baik itu pendidikan, penelitian, pengabdian sampai dengan penunjang, itu kan diupload ke sister. Nah, apakah untuk pengajuan jabatan nanti atau pangkat nanti itu by sister juga, termasuk profesor dan seterusnya, termasuk yang nambah angka kredit. Sehingga itu juga kan suatu itu satu kendala juga atau sesuatu yang harus kita siapkan juga ketika itu by sister gitu Prof. Jadi mohon arahannya dari Prof Inam. Saya alhamdulillah sekali bisa komunikasi dan saya berniat memang secara pribadi, kebetulan rumah saya setiap minggu saya di Malang Prof, ini saya posisi di Malang begitu, di daerah Mulyorejo, dan saya berniat untuk menemui panjenengan secara pribadi untuk konsultasi ke UMM ngaten Prof. Demikian Prof Inam dan Bapak Ibu yang lain, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Salma, monggo. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Prof, mohon maaf, saya ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama yang mau saya ajukan pertanyaannya, misalnya saya kan lektor kepala Musina 400. Apakah misalnya Prof, misalnya nggak tahu saya bisa tahun depan ya, karena sekarang lagi mengumpulkan KUM ya, di akhir tahun atau awal tahun nanti 2003 misalnya, ya. Apakah misalnya dari 400 itu bisa nanti ke GB bisa langsung, tidak harus seperti tadi ada pertanyaannya dari Ibu bahwa kita harus ke 550 dulu, sampai lektor kepala 700 baru kita ke 850. Apakah kami dari 400 bisa langsung 850 kalau cukup langsung begitu Prof. Kemudian yang kedua, nah, kesulitan juga saya ini mau menanyakan tentang menguji Prof. Tadi Prof bilang tidak ada masalah, nanti dibantu. Yang penting nanti kita membuat MOU. Alhamdulillah Prof, saya senang sekali karena saya mungkin butuh ya menguji. Tapi yang mau saya tanyakan, apakah kita dianggap bahwa menguji itu tiga mahasiswa? Apakah kita harus mulai menguji mulai dari proposalnya, kemudian menguji lagi hasilnya, kemudian menguji sampai disertasinya? Nah, kalau misalnya mahasiswa yang diuji seperti itu, berarti nunggu, biasanya kan S3 sampai 3 tahun, sampai 5 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Nah, berarti harus nunggu 5 tahun, misalnya kalau Ibu Salma diurusin sama Prof Inam ini, di UNM misalnya, berharap ya. Nah, apakah memang begitu? Kalau begitu kan lama Prof, tapi atau bagaimana ya Prof? Kemudian yang kedua, itu kan di persyaratannya biasanya ya, kalau menulis buku itu 1 tahun 1 kali. Nah maksud saya, apakah yang dikatakan menulis buku 1 tahun 1 kali itu, misalnya apakah 1 buku teks boleh 1 tahun 1 kali. Tapi kalau misalnya saya mau bikin misalnya 1 tahun itu ada buku teks, monograf, ada referensi, ada book chapter, misalnya seperti itu. Apakah itu bisa dinilai semuanya itu, dianggap bahwa oh ini dinilai semua, atau udah boleh satu saja, mau book chapter, mau referensi, pokoknya 1 tahun 1. Itu yang belum, saya masih bingung, mohon penjelasannya. Kemudian banyak nih pertanyaan saya yang terakhir Prof. Kalau saya berimpian mau ke Malang, mudah-mudahan ya Prof, kalau tidak ada masalah, cuma kemarin sempat kaget kok ada banjir bandang di Malang, ini gimana ini, jadi sampai aduh untuk aku belum pesan tiket, belum mendaftar beneran, tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Saya kepingin ke Malang ya, karena dulu saya pernah kuliah juga di Malang ya, di Brawijaya D4 Gizi ya di sana. Kemudian kalau misalnya ini, kalau Prof, saya juga belum konsultasi sama teman-teman, mudah-mudahan besok itu adalah jadwal, kami memang menjadwalkan diskusi kelompok kami tentang artikel, tapi insya Allah besok hari Minggu kami akan ketemu lagi. Memang belum membicarakan itu, tapi misalkan Prof, kalau teman-teman saya tidak hadir misalnya,
Nah, terus Salma itu di sana sendiri aja gitu, tuh gimana gitu, Prof? Ataukah memang meskipun mereka tidak hadir misalnya, tapi tulisan yang saya bawa ini bagaimana, Prof? Tapi saya berharap mudah-mudahan teman kelompokku juga hadir sehingga di sana betul-betul bermakna kehadiran kami sehingga menggolkan kita punya artikel-artikel begitu, Prof. Mohon pencerahannya, Prof. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya persilakan Bu Lutfiah. Monggo Bu Lutfiah. Baik, terima kasih waktunya. Luar biasa Prof, banyak sekali pencerahan hari ini. Saya dari IAIM Bima, Prof, NTB. Sampai hari ini di kampus kami belum memiliki program pascasarjana, Prof. Jadi kalau teringat tadi syarat tambahan itu, dan di Bima sendiri belum ada program pasca, di semua kampus juga belum ada, baru S1. Jadi sulit mungkin bagi kami untuk membimbing dan menguji tesis, apalagi disertasi begitu, Prof. Lalu pertanyaan saya, apakah itu bisa diganti dengan yang lain, kegiatan yang lain begitu, atau bagaimana? Itu yang pertama. Lalu yang kemudian, saya pernah mendengar, ini mau minta klarifikasi dan penjelasan, Prof. Bisa diganti dengan penelitian hibah dari Kemenak, Itabdimas itu, Prof. Apakah itu betul atau bagaimana? Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, Prof. Kalau bagi yang sudah menyelesaikan hibah penelitian yang di Itabdimas itu, misalkan dibukukan, itu masuk ke bidang pendidikan atau bagaimana, Prof? Atau penunjang maksud saya. Pendidikan atau penunjang begitu. Itu aja dulu sementara, Prof. Terima kasih. Terima kasih Bu Lutfiah. Pertanyaan terakhir dari Pak Kusno, monggo Pak Kusno. Bukan saya, Mbak. Oh. Katanya Pak Agus tadi. Iya Pak Agus. Tadi resenya jelas, saya kira jenengan. Oh, monggo Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Prof. In atas motivasinya. Pertanyaan saya begini, Prof. Saya ini sekarang posisi 4B. Kalau tidak salah 650 ya. Nah, terus kemudian sebaiknya saya ke 4C. Saya 4B-nya itu lektor kepala 4B itu 2014. Nah, terus kemudian saya lulus dokter itu 2019 akhir. Nah, sebaiknya saya ke lektor kepala 4C dulu atau bisa lompat itu ya, Pak. Sebaiknya saya punya jurnal terindeks Scopus 1 sama Sinta. Nah, ada 2 kalau nggak salah. Demikian, Prof. Terima kasih konsultasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. 4 pertanyaan terlebih dahulu, Bapak. Mikrofonnya, Bapak. Terima kasih, Mbak Nurisma. Bu Nanis dan Pak Agus ini hampir sama itu ya. Bapak Ibu yang sudah lektor kepala itu bukan lompat, tapi langsung ke GP 4A, 4B, 4C, silahkan, enggak apa-apa. Seperti yang pernah saya sampaikan, sesungguhnya dalam 1 tahun itu sudah cukup kok karya ilmiahnya itu. Kan pernah saya share ketika di awal itu ya, yang materi sebelumnya. Jadi Ibu Bapak sekalian, mohon mungkin yang misalkan Mas Agus itu 4B 650, yang diakui kan 550. Enggak usah ya, Prof. ke 4C. Langsung saja gitu. Ya. Jadi Bu Nanis menurut saya langsung saja, tidak usah nunggu
700 atau berapa. Insya Allah nggak ada masalah kok itu. Dan teman-teman banyak yang 4A itu yang langsung ke GB. Kemarin di UMM juga barusan turun dari 4A itu ke GB berapa itu barusan turun Ibu Bapak sekalian. Nah, kemudian mengenai syarat tambahan Bu Nanis dan juga Bu Lucia, ya itu syarat tambahan itu kan ada 4 toh. Punya penelitian yang 100 juta. Baik Dikti maupun Kemenak juga boleh sebagai penulis pertama. Ya. Kalau tidak, maka sebagai pembimbing doktor. Nah, kalau pembimbing doktor ini lama, sebab baru sampai lulus, ya toh? Ini lama. 3 atau menguji doktor. Nah, menguji ini yang tidak lama, hanya 3 mahasiswa yang diuji. Ya. Kalau itu tidak bisa, reviewer jurnal internasional bereputasi 2. Tapi syaratnya harus yang direview itu sudah terbit, dibuktikan sudah terbit. Kalau Ibu Bapak sudah mereview. Nah, mana yang mudah? Terserah Ibu Bapak sekalian. Kalau syarat yang ketiga tadi menguji dokter itu mudah, menguji terus sudah selesai. Dan tidak dari awal ngujinya, tertutup atau terbuka saja. Nah, kalau Ibu Bapak kesulitan itu nanti dari saya punya 3 program dokter. Kalau Ibu Bapak kepengen uji, nah, di kami terbuka kok. Siap. Tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Itu terbuka. Jadi teman-teman yang di UMM tahu itu. Syaratnya apa? Siap, Prof. Siap, Prof. Monggo. Itu ya, Prof. bisa. Saya nanti japri, Prof. Saya juga japri, Prof. Saya Silakan. juga japri. Kalau kepengen uji di UMM, nanti Mbak Nurisma lebih tahu nanti. Silakan Mbak Nurisma, tapi nanti. Jadi itu tidak apa-apa, kita bisa kerjasama. Pendidikan ekonomi. Siap. Tidak masalah. Jadi Ibu Bapak dokternya apapun, uji pokoknya dokter 3 itu nggak masalah, gitu ya. Terbuka kok, terbuka di kami. Ada syarat dan ketentuan berlaku yang membuat syarat itu Mbak Nurisma itu biasanya. Nah. Ini japri profesor napa Mbak Nurisma cukup. Iya. Jadi itu kan cara saja. Karena ketika seperti ini kita harus komunikasi, harus kolaborasi, harus kreatif, harus inovatif dan punya inisiatif yang banyak itu Pak sekalian. Jadi jangan resah, syarat tambahan itu mudah. Yang itu menyemangati Ibu Bapak gelem garap itu yang susah. Nah, bayangkan kalau nanti semua yang hadir ini mungkin 3 tahun lagi sudah profesor. Bagaimana kalau kita kolaborasi antar profesor? Bagus nanti itu. Oke. Kemudian Bu Salma, banjir bandang itu di Batu, Bu, tidak sampai di Malang. Itu sudah selesai. Jadi UMM aman, Malang aman. Jadi di Batu saja. Batu itu kan lereng ya, pegunungan. Malang tidak. Jadi yang memang ketika lihat berita, waduh Malang gimana ini? Malang itu saya jawab aman, nah, gitu. Jadi insya Allah nggak ada masalah. UMM itu tempatnya di atas, ya enggak. Ya kemarin memang lewat UMM. UMM itu kan dibelah kali berantas, sehingga airnya memang ya lewat airnya. Tapi insya Allah tidak ada masalah dengan itu Ibu Bapak sekalian. Dan kemarin sekali lagi yang terjadi di Batu itu kan memang lereng, daerah Selekta Bumi Haji sana. Itu kan memang tebing. Nah itu yang problem itu. Ya kami orang Malang, saya harus ngomong terus terang, biar terang terus. Insya Allah nggak ada apa-apa. Bu Salma sendiri nggak apa-apa kok. Bukan sendirian, temannya banyak nanti. Jadi tidak harus. Jadi begini, program di Malang itu Ibu sekalian, kami sangat berharap Ibu Bapak yang hadir itu sudah punya artikel. Nah, artikel itu nanti kami punya tim yang insya Allah bisa membantu agar dihaluskan. Syukur-syukur nanti kalau penghalusannya selesai, di hari terakhir bisa submit. Tidak apa-apa itu. Nanti akan kami bantu untuk submit. Yang prinsip, insya Allah yang pertama akan kami carikan jurnal yang mungkin. Jadi kalau teman-teman tadi ada pertanyaan jurnal, Pak Hasan tadi atau siapa ya, insya Allah kami bantu. Jurnal itu tidak harus sama persis, tapi tema. Itu Ibu sekalian ya. Jangan resah, insya Allah tidak ada masalah itu. Kemudian nulis buku 1 tahun sekali itu tahun
kemarin saya sampaikan kan, jadi nulis buku itu adalah 1 tahun bisa 2 kali. Kenapa? Hitung-hitungan angka kredit itu adalah tahun akademik. Hitungan ISBN itu tahun takwim. Sehingga ketika Ibu Bapak nulis bulan Juli 1, bulan Oktober 1, itu kan pada tahun 2021. Tapi tahun akademiknya ada 2. Yang Juli itu adalah 2021, yang Oktober atau Desember itu adalah 21-22, sudah beda. Nah, penghitungan angka kredit itu adalah tahun akademik. Nah, ketika kita mengajukan ISBN itu tahun takwim, tolong dibedakan itu. Jadi harus punya strategi. Itu yang harus kita lakukan di dalam menulis buku, menulis monograf, menulis referensi, dan sebagainya. Tolong itu bisa dipahami biar kita tidak keliru. 1 tahun 2 kali bukan Desember sama Januari. Nah, itu pada akademik yang sama Ibu Bapak sekalian. Kemudian dari Bu Lutfia tadi ada tambahan, syarat khusus sudah saya jelaskan ya, Bu Lut, nggak usah resah itu, nggak ada kesulitan. Hasil penelitian atau hasil pengabdian Ibu Bapak, itu ubah saja menjadi monograf atau buku referensi. Itu ada caranya, dan itu tidak sulit. Yang itu bagaimana kita mau menulis itu. Saya yakin Ibu Bapak punya bahan yang banyak. Bahan itu bagaimana kita suit agar bermanfaat, itu yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana mengubah menjadi monograf, bagaimana mengubah menjadi referensi, monggo nanti japri saya boleh, saya bantu. Nah, itu tidak sulit. Yang seringkali tadi saya katakan buku teks menjadi buku referensi, padahal bukan. Nah, itu ya, Bu Lutfia, insya Allah tidak ada sulit. Mungkin itu beberapa hal jawaban saya. Mas Agus sudah punya JIB 1, Sinta 2, langsung saja ke GB. Itu tambahi dengan monograf, buku referensi, dan lain selesai. Nah, nanti nulis lagi. Gini loh ya, ketika berkas itu sudah masuk ke dikti, nggak masalah, alhamdulillah. Nanti kalau misalkan kurang kita nulis lagi, susuli lagi, itulah strateginya. Jangan nunggu semua penuh. Seperti yang saya katakan tadi, jangan cita-cita saja. Yang ada laksanakan dulu, nanti sambil jalan kita teruskan. Mungkin itu. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bapak. Sudah Ada pertanyaan terakhir dari Pak Kusno itu. Ya. Kami persilakan Pak Kusno, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah saya sudah daftar di Malang, Prof, sesi kedua. Prof, saya dulur lanang ini dari sama-sama Muhammadiyah, tapi dari Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, ada beberapa pertanyaan yang saya pengen nanyakan sejak kemarin sih, Prof, sebenarnya pengen tanyakan, tapi nunggu ini hari. Pertama, itu saya itu kalau di kampus internal sudah 4B, tapi katanya kepegawaian, Bapak ini dicari impasingnya, nggak ada, ini adanya 3D. Mungkin baru yang impasing yang 3D itu. Lalu saya lektor kepala, tapi yang impasingnya 3D. Diterima dulu aja ya. Itu bagaimana? Pertama itu. Yang kedua, saya ingin tanya tentang ini loh, Prof, yang buku referensi, buku monograf, artikel, bisa nggak itu kalau satu penelitian itu kalau sudah dijadikan misalnya bagian tertentu itu sudah saya jadikan buku monograf, masih bisa nggak misalnya artikelnya diakui nggak? Misalnya artikel dan buku monograf kan sebenarnya dua hal yang pelaporannya berbeda ya. Artikel tetapi secara substansial banyak kesamaan karena dari satu penelitian yang sama. Bisa nggak dalam satu penelitian yang sama melaporkan satu substansi yang hampir sama, tapi di sisi lain dalam bentuk monograf, kalau perlu yang referensi atau yang artikel, bahkan haki juga gitu ya. Itu bisa nggak itu diakui semua, apa hanya diakui salah satu? Itu, Prof. Apa namanya yang saya tanyakan itu, Prof. Matur suwun. Nanti kita bisa bertanya langsung di Malang. Langsung Mbak Nurisma ya. Bapak izin. Ibu Bapak sekalian. Bapak ada pertanyaan di kolom chat 1.
Dari Bu silakan. Suryani, apakah bisa dalam 1 tahun itu 1 buku referensi, 1 buku monograf, dan 1 book chapter? Ngoten Bapak. Terima kasih. Ya, makasih. Yang pertama Bu Suryani dulu, jawabannya bisa. Tinggal bagaimana strategi kita itu bisa. Yang enggak bisa, yang enggak mau ya. Pak Kosna itu dari Kemenak ya? DeFi. Dari UMP, Pak. UMP. Bukan, maksud saya. Oh, ya. Saya yayasan, dari yayasan. Bukan, maksud saya home base Bapak di pendidikan agama. Pendidikan matematik, cuman saya integrasi matematika Islam, Prof. Jadi saya dulu S3-nya di UNY, jurusan ilmu pendidikan, tapi konsentrasinya pendidikan matematik. Oleh UMP diberi tugas untuk belajar integrasi karena saya ngajar di AIK, yaitu Islam, matematika Islam atau Islam dan ilmu pengetahuan, Prof. Nah, Pak Kosno, home base-nya di mana? Home base-nya di pendidikan matematik, tapi ini kadang-kadang dipindah-pindah ke PPG ini sekarang. Loh, enggak, maksud saya begini, Pak Kosno itu ketika misalkan saja kepangkatannya lewat Kopertais apa L2 Dikti? Dikti, Pak, L2 Dikti. Nah, kalau Dikti rada aneh tadi itu. Tinggal kok masih 3D. Tinggal ngurus saja, Pak. Ngurus saja itu. Kemarin saya tanya ke kepegawaian, Pak Kusno dulu kan itu katanya banyak dosen yang nggak mau diurus ke 4A karena penerimaannya malah lebih besar yang 3D. Saya lupa itu sih jawabannya apa dulu. Ya, memang dulu kayaknya begitu. Saran saya itu diurus bisa, Pak. Jadi yang impasing tolong diurus. Sebab kalau yang di Kopertais, maaf, itu semuanya maksimum 3D. Gitu ya. Ya, artinya saya harus ngurus ke yang golongan dulu ya. Ya, sebelum eman-eman itu. Tidak langsung ke GB. Iya, artinya enggak, sekarang sambil ngurus GB-nya, Bapak biar kepegawaian yang ngurus itu untuk impasingnya. Oh gitu. Ya, enggak ada masalah itu, impasing boleh diurus saja. Saya nggak tahu persis apakah masih bisa ngurus apa tidak, itu nggak tahu persis ya. Nah, cuman begini, Bapak Ibu, satu penelitian menjadi 2 atau 3 produk itu sesungguhnya enggak masalah dengan catatan harus judulnya beda, penyajiannya beda. Yang mungkin adalah kalau artikelnya di jurnal internasional kemudian pakai monograf dengan catatan tolong cek plagiasinya. Kalau plagiasinya tinggi, ikhlaskan satu saja. Sebab ketika untuk jabatan fungsional mesti akan plagiasi Ibu Bapak sekalian. Kalau plagiasinya lebih dari 10%, ikhlaskan saja satu aspek itu ya untuk satu. Sebab kalau misalkan saja setelah monograf bagi yang dinilai hanya 1, Pak Kusno. Jadi saran saya Bapak sekalian, nanti mungkin kalau di Malang kita bisa diskusi lah panjang lebar bagaimana sebenarnya kita men-switch dari satu karya penelitian menjadi minimal maksimum 2 lah, jangan sampai 3. Mungkin artikel jurnal internasional berorientasi plus monograf insya Allah bisa, itu yang bisa kita lakukan. Mungkin itu ya Pak Kusno, nanti kita kalau Bapak di Malang kita bisa diskusi. Ibu Bapak sekalian mohon maaf karena waktu juga, saya tadi ada kegiatan lain insya Allah. Jadi terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada pagi hari ini, kita diskusi. Kemudian Bapak Ibu ketika nanti monggo kalau yang ikut ke Malang, saran saya yang ke Malang jangan datang tanpa punya artikel. Saran apapun artikelnya tolong dibawa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tidak ada masalah. Sebab nanti ketika di Malang kita akan sempurnakan artikel Ibu Bapak sekalian. Sebab kalau tidak membawa, ya nanti masih, saya yakin Ibu Bapak mesti punya kok artikel itu. Dan nanti kalau Mbak Nurisma atau Mas Diki akan menyampaikan Google Form untuk diisi judulnya saja. Nama judul, nanti akan kita carikan alternatif jurnal yang mungkin. Itu sebagai gambaran, nanti Ibu Bapak menyesuaikan artikel cocoknya disubmit kemana. Ya paling enggak Q2 atau Q3, usah Q1 lah, Q2 atau Q3. Disitulah Bapak Ibu punya gambaran bahwa
kira-kira artikel cocok ke jurnal ini, kemudian kita melihat gaya selingkung jurnal yang dituju, kita perbaiki, syukur yang sudah bahasa Inggris. Nah, ini masih waktu lama kan, masih paling enggak 1 bulan lagi. Nah, Ibu Bapak kan masih punya kesempatan untuk terjemah dengan bahasa Inggris, meskipun di Malang bisa. Tapi saran saya, ketika ke Malang, tolong sudah diinggriskan. Siapa itu tinggal setrika sedikit, banyak ya ora apa-apa. Mungkin kalau perlu dicuci dulu baru disetrika. Ini kan bisa jadi kan, wah ini kok masih perlu di laundry ya, di laundry dulu. Tapi harapan kita begitu, kita bisa kolaborasi Ibu Bapak sekalian. Sekali lagi mohon maaf Bapak sekalian, mudah-mudahan yang kita lakukan bermanfaat yang banyak bagi kita bersama, sehingga keberadaan kita memberikan manfaat yang lain. Seperti yang pernah kita dengar dan kita sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas, mari kita manfaatkan agar apa yang kita miliki bisa bermanfaat, berguna bagi yang lain. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas materi yang bermanfaat kepada Bapak Profesor dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada hari ini. Semoga acara pada hari ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dan bisa diperlancar untuk mengurus jabatan fungsional masing-masing. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.